Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang tentunya di channel Calon Mandiri. Nah, pada kesempatan kali ini kita jumpa kembali. Tentunya kita masih membahas seputar Facebook ya. Jadi banyak sekali yang berkomentar tentang pelanggaran di 24 jam teman-teman ya, ataupun akunnya dibatasi sekitar 24 jam. Nah, apa sih penyebabnya? Ya, jadi kita akan bedah di video kali ini teman-teman. Oke, jadi terkhusus buat teman-teman semua ya. Jadi kalau menurut saya itu hindari untuk saling follow ataupun banyak kita berkomentar yang negatif ya. Jadi komentar negatif itu misalkan kita minta follow back balik ya, ataupun saling follow ataupun kebanyakan mengikuti ya. Jadi biasanya itu akan berdampak akun kita dibatasi karena terdeteksi sebuah aktivitas yang nggak wajar ya, ataupun nggak valid. Ya, kemudian yang kedua adalah penyebabnya adalah kita sering keluar masuk ya akun ya, kemudian juga misalkan kita menggunakan beberapa HP untuk login ataupun masuk ke akun Facebook kita. Biasanya itu akan terdeteksi sebuah aktivitas yang nggak wajar ya, sehingga akun kita akan dibatasi ya untuk mengamankan akun kita, dan itu pun Facebook yang membatasi teman-teman ya. Nah, oke, jadi di sini kita akan masuk ke bagian Facebook seperti ini. Nah, jadi untuk di Facebook ini ya tentu aturan tetap aturan ya, dimana memang kita nggak boleh untuk melanggarnya. Jadi agar untuk akun kita ini bisa jangka panjang dan nggak kena pelanggaran, kita masuk di bagian kita masuk di bagian mode profesional seperti ini. Nah, ini ya, ini adalah salah satu akun saya yang masih bertahan di 11.000 penayangan dan juga 18.000 tayangan 3 detik ya, pengikut 32. Padahal saya juga jarang upload tetapi masih tetap bertahan untuk view-nya di bagian dari 11.000 teman-teman. Nah, selanjutnya di sini yang akan kita bahas adalah salah satu penyebab kenapa sih untuk akun kita itu dibatasi 24 jam. Nah, setelah dibatasi ya tentu kita yang pertama adalah nggak bisa upload ya, kemudian juga yang kedua adalah kita nggak bisa bikin status, biasanya seperti itu ya. Jadi nggak bisa upload video real, nggak bisa upload video biasa. Nah, biasanya adalah seperti itu ya. Nah, itu terjadi kenapa? Jadi itu adalah terjadi jika akun kita itu terdeteksi akun yang nggak wajar. Nah, jadi sayang sekali teman-teman ya. Jadi kita membangun sebuah Facebook ya, maupun Facebook profesional ataupun halaman Facebook, itu tentu harapan kita adalah kita mendapatkan monetisasi kan. Jadi tentunya juga dari monetisasi ini harapan kita ya di bagian pembayaran. Jadi kan dari fitur monetisasi ini jika memenuhi syarat teman-teman, untuk videonya ini bisa mendapatkan penghasilan. Nah, untuk monetisasi sendiri di sini ada iklan stream, ada bintang, ada langganan. Jadi kalau untuk saat ini juga ada yang terbaru ya, ini monetisasi kreator konten, yang mana mungkin fitur monetisasi kita yang lain itu akan disatukan ya. Nah, tetapi untuk memenuhi syarat tersebut tentu untuk akun kita ini akan selalu dicek oleh Facebook ya, dari itu untuk video kita, dari itu untuk musik yang kita gunakan ya, dari itu untuk konten kita. Misalkan konten kita reupload yang enggak editing, itu bisa menjadi dampak dari akun kita bisa terkena pelanggaran ya. Jadi pelanggaran berulang itu juga bisa menjadi dampak salah satu kenapa akun kita dibatasi teman-teman. Salah satunya pelanggaran hak cipta berulang kali, pelanggaran standar komunitas berulang kali ya, itu bisa menjadi penyebab salah satu kenapa akun kita dibatasi oleh Facebook ya. Kemudian juga sering ganti metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran sendiri untuk di Facebook yang direkomendasikan adalah menggunakan akun PayPal dan juga via rekening bank ya. Jadi saran dari saya ya, kita menggunakan yang sudah ditentukan oleh Facebook. Memang ada beberapa kreator yang menyebutkan adalah kita harus bisa juga menggunakan aplikasi Dana. Tetapi alangkah lebih bagusnya kita memang ikuti aturan di Facebook, yakni hanya dua metode pembayaran saja, yakni adalah via rekening bank dan juga via PayPal. Nah, selanjutnya di bagian menu pembayaran inilah hasil dari menu monetisasi kita. Ini adalah hasil bersihnya. Contohnya di sini kita masuk di bagian pembayaran gambaran umum, di sini ada sekitar $15 teman-teman ya. Kemudian untuk penghasilan sebelumnya itu nanti teman-teman tinggal masuk di bagian transaksi seperti ini. Nah, contohnya di sini saya juga sudah pernah mendapatkan penghasilan, ini ada $100 di bagian bawah ya. Jadi teman-teman bisa cek $100 statusnya sudah dibayar. Ya, ini ada $19, ada $80 statusnya. Nah, selanjutnya ada beberapa penyebab ini yang memang kenapa sih untuk akun kita itu dibatasi ya. Salah satu penyebabnya aktivitas yang nggak valid ya, ataupun kita sering keluar masuk, kemudian kita kebanyakan follow, itu malahan untuk akun kita bisa jadi terkena pelanggaran karena aktivitas yang nggak wajar, dan juga keluar masuk akun menggunakan HP lain ataupun sengaja kirim bintang ke akun sendiri ya, untuk ya bertujuan agar orang lain ini dapat mengirim bintang lagi kepada kita. Nah, biasanya seperti itu ya. Jadi interaksi yang seperti itu masuknya dalam kategori pelanggaran dan berdampak untuk akun kita dibatasi 24 jam.
Nah, selanjutnya untuk di aturan dari Facebook sendiri nanti teman-teman bisa masuk di bagian pusat bantuan dari bisnis Facebook. Di sini memecahkan masalah akun yang dibatasi. Nah, jadi untuk syarat memecahkannya sendiri nanti yang pertama teman-teman harus mengkonfirmasi bahwa di sini salah satu alasan kenapa sih untuk akun kita terkena pembatasan. Nah, salah satu contohnya adalah di sini adanya perilaku yang tidak wajar ya. Jadi pada akun Anda kami mungkin meminta Anda untuk mengkonfirmasi bahwa itu benar-benar Anda, artinya menunjukkan bahwa kita ini bukan robot ya. Jadi dan bukan pengguna yang tidak sah. Nah, artinya ketika ada aktivitas yang nggak wajar ya, jadi keluar masuk akun Facebook, kebanyakan like, kebanyakan follow ya, ini bisa berdampak akun kita terdeteksi akun yang nggak wajar karena mengerjakan hal tersebut berulang kali ya. Jadi dampaknya adalah akun bisa dibatasi. Dalam kasus ini kami mungkin meminta Anda menyelesaikan langkah-langkah verifikasi tergantung jenis verifikasi. Anda akan melihat tombol mulai verifikasi atau minta peninjauan. Nah, itu untuk yang pertama. Jadi kalau aktivitas kita nggak valid ya, itu juga berdampak akun kita bisa dibatasi. Ya, selanjutnya di sini teman-teman juga nanti untuk solusinya bisa mengaktifkan autentikasi 2 faktor ya. Ini adalah keamanan tambahan yang diberikan oleh Facebook di akun kita. Karena ya tadi, karena kita terlalu banyak mengikuti ya, sehingga untuk akun Facebook kita terdeteksi aktivitas spam ya, jadi tidak diperbolehkan. Kemudian solusinya ya nanti teman-teman setelah dibatasi, teman-teman bisa aktifkan untuk autentikasi 2 faktor ya, dimana ini merupakan fitur keamanan yang penting. Kemudian yang kedua adalah minta peninjauan ya. Jika akun Anda dibatasi karena melanggar kebijakan, mungkin Anda bisa meminta peninjauan. Nah, jadi kalau pelanggaran di akun kita juga ya, ini bisa berdampak akun kita dibatasi. Dari itu pelanggaran hak cipta, pelanggaran standar komunitas, pelanggaran berulang teman-teman ya. Jadi pelanggaran berulang sudah dikasih teguran tapi masih ngulang lagi. Nah, itu bisa jadi dampak dari akun kita dibatasi. Oke ya, jadi semoga paham buat teman-teman semua. Nah, jadi kalau 24 jam ini gimana Bang solusinya? Jadi ya kalau memang nggak ada masalah ya kita tunggu saja sampai 24 jam. Jadi pembatasan di Facebook ini opsional ya. Ada yang 24 jam, ada yang 1 minggu, ada yang 90 hari, ada yang 180 hari. Tergantung dari pelanggaran berulang di akun kita. Nah, bagaimana sih tipsnya agar kita tidak terkena pelanggaran? Ya, tipsnya adalah kita fokus saja upload konten original ya. Jadi masalah follow, masalah like itu tergantung dari penonton yang memang benar-benar menyukai video kita, artinya penonton yang alami. Like yang alami, bukan like yang asal-asal kita memberikan interaksi palsu, itu dilarang ya. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan karena sudah banyak yang saya bahas di bagian Facebook. Nanti jika kurang jelas, teman-teman bisa cek di bagian playlist kami, itu sudah banyak kali kami bagikan tentang pembahasan seputar Facebook ini. Ya, jadi seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.